Mengingat Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian, perjalanan kehidupan kita ini masih panjang dan jauh. Selama kita belum mencapai tingkat kesucian arahat, kita akan masih mengembara dari alam kelahiran demi alam kelahiran. Penting bagi kita dan menjadi keberkahan bagi kita, karena di kehidupan saat ini kita mengenal ajaran Sang Buddha, dan juga menjadi keberkahan karena kita juga punya kesempatan untuk kembali, yakni praktek Dhamma. Ini yang patut kita syukuri. Karena siklus kehidupan yang kita jalani ini masih panjang dan jauh. Tidak hanya ini adalah akhir dari kehidupan. Karena kita masih mengalami proses kelahiran demi kelahiran, maka penting bagi kita untuk terus bersemangat di dalam menuntun diri. Kadang-kadang karena ada sesuatu hal, kadang-kadang kita lupa dan terhenti untuk melakukan kebajikan. Mungkin karena alasan ini, alasan itu, sampai-sampai kita lupa tentang apa yang semestinya kita harus lakukan. Makanya apa yang ingin Bante sampaikan di pagi ini sebagai pengingat, tidak terasa sekarang sudah hampir di penghujung tahun. Tidak terasa. Ada tambahannya tidak terasa. Karena memang kalau kita pahami dan kita benar-benar hayati, ini sudah bulan Desember. Dan ini juga sudah minggu kedua. Artinya kurang lebih 3 atau 2 minggu lagi kita akan bertambah usianya dan sekaligus berkurang jatah hidupnya. Ini memang kabar yang rasanya tidak mengenakkan. Kabar satu sisi Happy New Year, dengan perasaan happy di tahun yang baru. Tapi sebetulnya ada sisi lain yang juga harus kita ingat, bahwasanya ada sesuatu yang berkurang, tetapi kita tidak boleh bersedih pada apa yang berkurang itu. Makanya menjadi keberuntungan dan keberkahan karena kita di kehidupan sekarang kita mengenal ajaran Sang Buddha, dan di kehidupan sekarang kita juga sedikit banyak telah mempraktekkan ajaran Sang Buddha. Demi apa? Demi mengakhiri penderitaan. Andai kata penderitaan ini belum bisa kita akhiri, artinya masih lahir kembali. Dengan kita mengenal Dhamma dan praktek Dhamma, akan terkondisi terlahir di alam yang menguntungkan. Ini yang patut diingat. Jangan sampai ibu bapak karena kesibukan kemudian lupa mendekatkan diri kepada Dhamma. Lama-lama tidak mengenal ajaran Sang Buddha, dan lama-lama diajak praktek Dhamma keluar jurus, yakni jutaan alasan untuk menangkis, mendorong dalam praktek Dhamma. Maka apa yang dilakukan oleh ibu bapak, tidak ada kata terlambat. Jadi tidak ada kata terlambat. Jadi tidak perlu bersedih. Setelah mendengar ini tidak usah bersedih. Kenapa Bante baru ngomong sekarang? Tidak perlu bersedih. Kenapa? Karena dikatakan hari itu menjadi hari yang baik jika hari itu kita isi dengan kebaikan. Bahkan di dalam syair Dhammapada juga disebutkan,
Meskipun seseorang hidup dalam ratusan tahun, tetapi tidak mempraktekkan dhamma, lebih baik hidup 1 hari, tetapi praktek dhamma. Makanya di penghujung tahun ini, menjadi sebuah pengingat agar kita juga punya rasa syukur. Di kehidupan sekarang kita bisa mengenal dhamma. Dan di kehidupan sekarang kita masih mampu dan bisa praktek dhamma. Karena jauh-jauh hari orang yang dipikirkan di akhir tahun itu bukan bagaimana mengenal dhamma, bagaimana praktek dhamma. Belakangan ini ada yang tanya ke saya, Bante, nanti bagaimana kalau tahun 2023 terjadi resesi? Ada yang bertanya begitu. Kenapa? Oh, nanti ada inflasi. Ya, dia tanya kepada orang yang tidak ngerti. Dia tanya kepada saya hanya memastikan bahwasanya apa yang belum terjadi itu masih bayang-bayang. Jangan sampai kita terlalu membayangkan apa yang belum terjadi sehingga kita lupa dengan yang sekarang. Kalau kita takut akan masa depan, khawatir tentang masa depan, menderitanya kapan? Sekarang. Tidak bisa tidurnya kapan? Sekarang. Makan enaknya kapan? Makan enaknya kapan? Tertunda. Kenapa? Karena tidak ada rasa syukur di dalam kehidupan sekarang. Tidak merasa bersyukur karena kehidupan sekarang mengenal ajaran Sang Buddha. Sebagai umat Buddha kita patut bersyukur di dalam kehidupan ini. Apa yang perlu kita syukuri dalam kehidupan ini? Di dalam ajaran Sang Buddha kita harus ingat yang menjadi landasan salah satu keyakinan kita adalah keyakinan kepada hukum perbuatan. Ini sebetulnya yang harus dijaga. Kenapa? Kalau kita ingat kepada hukum perbuatan Bapak Ibu, meskipun kita belum mencapai akhir dari penderitaan, kalau kita bisa mengenal hukum perbuatan, maka penderitaan yang kita alami bisa kita kurangi. Kenapa? Karena seseorang yang mengenal hukum perbuatan, dia paham bahwasanya apa yang dipetik tidak lepas dari apa yang ditanam. Dan apa yang nanti diperoleh tidak lepas dari apa yang sekarang dilakukan. Makanya kalau di dalam kehidupan ini merasa kurang bersyukur, berarti informasinya kurang. Banyak merasa kurang, banyak merasa tidak bahagia, berarti informasi yang kita dapatkan masih kurang. Kita harus ingat di dalam ajaran Sang Buddha dikatakan bahwa lahir sebagai manusia ini adalah sebuah keberuntungan. Bisa bertemu dhamma itu juga sebuah keberuntungan. Bisa praktek dhamma ini juga sebuah keberuntungan. Jangan sampai keberuntungan yang kita miliki ini menjadi terlupakan karena alasan-alasan yang seringkali kita munculkan. Makanya zaman sekarang itu yang menjadi penyebab kita tidak bahagia karena kita sering ngurusin orang lain. Orang lain beli apa dikomentari, orang lain punya apa dikomentari, sampai-sampai kepengen punyanya orang lain. Ketika apa yang diinginkan tidak tercapai, mulailah hilang rasa bersyukurnya. Makanya menjadi keberkahan bagi kita, ya kita bisa mengenal dhamma. Minimal kita mengenal hukum karma. Namanya karma adalah perbuatan yang disertai dengan niat. Perbuatan yang disertai dengan niat itulah yang disebut dengan karma. Dan niat ini melalui 3 saluran.
saluran pikiran, ucapan, dan perbuatan. Makanya setelah kita mengenal tentang hukum karma, maka kita arahkan 3 pintu ini dengan sebaik mungkin. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan, dan apa yang kita lakukan. Karena kalau dasar ini tidak punya, dasar ini tidak diingat, maka yang atasnya tidak akan tercapai. Makanya dikatakan calon sama Sang Buddha, orang yang punya kualitas, salah satu kualitas yang dimiliki kalau ada orang yang bertekad ingin menjadi bodhisatta, itu kan ada 8 tuh. Salah satu syarat yang harus dimiliki, salah satu syarat yang harus dimiliki sebelum seseorang bertekad menjadi sama Sang Buddha, dia punya keyakinan kepada hukum karma. Makanya ini juga tanya kepada Bapak Ibu. Bapak Ibu punya keyakinan pada hukum karma tidak? Kalau kita masih berpikir, ini tiba-tiba loh Bante, berarti masih meragukan. Karena di dunia ini semua yang muncul tidak ada yang kebetulan. Apa yang kita terima, apa yang kita peroleh, baik itu suka maupun duka, itu tidak ada yang kebetulan. Tadi pagi, ini cerita tadi pagi. Tadi pagi saya dari Semarang jam 5. Tadi pagi nih. Ini biku zaman sekarang. Meskipun belum punya abinya, pagi tadi jam 5 di Semarang. Mandi pagi di Semarang. Terus di bandara tadi pagi. Dia kok ya tahu kalau saya belum sarapan. Terus saya tidak kenal itu orang. Dia juga bukan nyapa saya namo buddhaya Bante, berarti bukan umat Buddha tuh. Terus dia buka tas. Ketika tasnya dikeluarkan, keluar bakpao. Dan dia tawarkan ke saya. Apakah ada sesuatu yang kebetulan? Ini tidak serta-merta kenal juga tidak, ketemu di bandara, dan ada dorongan untuk memberi bakpao. Tidak ada yang kebetulan. Mungkin kalau diusut-usut kok bisa ya? Tapi Anda jangan bilang begini, mungkin dia kasihan sama Bante mungkin. Tapi di bandara itu juga lebih banyak yang lebih mengkasihani daripada saya. Tidak ada sesuatu di dunia ini yang kebetulan. Hal-hal seperti ini saya sering kali temukan. Kadang-kadang di bandara ada yang kasih minum. Ada. Ya enggak tahu juga. Kadang-kadang duduk diem, tahu-tahu di sebelah ada orang kasih. Tapi dia ngomong, bukan hanya diletakkan doang. Dia ngomong, silahkan Pak. Enggak tahu juga. Di dalam kehidupan yang kita jalani, saya tidak pernah berpikir itu tiba-tiba, tidak mungkin. Suka duka yang kita jalani tidak ada yang kebetulan. Makanya paling dasar yang harus kita miliki adalah kita harus pegang teguh kepada hukum perbuatan. Kalau kita membantu, bantulah dengan sepenuh hati. Karena sama-sama waktunya habis kok. Kalau Anda diundang orang misalnya datang baca parita, bacalah dengan sungguh-sungguh. Kalau kita melakukan apapun dengan sungguh-sungguh, ingatlah apa yang kita tanam, itulah yang akan kita petik. Tapi kalau kita melakukannya hanya main-main, dapatnya juga cuma mainan juga. Makanya sebagai umat Buddha ini kita patut bersyukur dan harus diingat dan dicatat tentang pentingnya
pegangan kepada hukum perbuatan. Jadi apa yang Anda lakukan ini tidak ada yang sia-sia. Karena apa yang kita tanam itu yang akan kita petik. Makanya di dalam Dhamma dikatakan, tum hehi kicang matakang, akataro tata gato. Engkaulah yang harus berusaha, tata gata penunjuk arah. Kitalah yang harus berusaha. Tata gata itu penunjuk arah. Makanya kita dalam hidup ini, saya katakan kita harus bersyukur telah ditunjukkan dalam hidup ini ada hukum, yakni hukum perbuatan. Sang Buddha melihat sendiri di dalam salah satu kemampuan batin beliau itu punya namanya kemampuan batin, namanya kalau mengingat masa lalu namanya pube niwasanusati nyana. Kemampuan batin untuk mengingat masa lalu. Tapi Sang Buddha juga punya kelebihan juga, yaitu ceto pariyanyana. Pengetahuan batin, mengetahui kemana makhluk ini akan terlahir kalau meninggal. Dan Sang Buddha tahu kemana makhluk itu akan dilahirkan tergantung dari apa yang ia lakukan. Ada makhluk yang terlahir di alam surga, ada makhluk yang terlahir di alam manusia, ada yang lahir di alam rendah, termasuk juga sampai detil. Di alam manusia ada yang lahir rupawan, ada yang lahir tidak rupawan, ada yang lahir kaya, ada yang lahir tidak kaya, ada yang lahir bodoh, ada yang lahir pinter, ada yang lahir kedudukan terhormat, ada yang lahir kedudukan tidak terhormat. Semua ini tidak ada yang kebetulan. Jadi kalau ibu bapak, ini kalau kita refleksi ke dalam diri ya, kalau ibu bapak di dalam kehidupan ini kita ada angan-angan nih. Ya namanya orang hidup ini kan angan-angan. Ya angan-angan. Kadang-kadang kalau saya ketemu ibu-ibu, termasuk juga ibu-ibu yang muda, sekarang pada kegandrungan. Gandrung sama BTS. Saya tanya, oh ganteng Bante. Saya tanya dia, ganteng apa cantik? Saya tanya gitu, ganteng apa cantik? Ya dia jawab sendiri, kepengen enggak? Iya kepengen juga. Kalau punya keinginan, apa yang kita tanam itulah yang akan kita petik. Kalau ibu bapak pengen jadi orang rupawan, ini diingat dan dicatat. Kalau ingin jadi orang rupawan di kehidupan yang akan datang, zaman sekarang, di kehidupan sekarang, pantang marah dan pantang iri. Jadi kalau ada orang berhasil, Anda mesti ikut bahagia. Jangan sampai ada orang berhasil, dahinya mengkerut. Dikit-dikit jangan marah. Karena marah itu akan merusak dandanan. Ibu-ibu mau pergi kondangan, sudah berhias dengan rapi berjam-jam, tidak cukup 1 jam. Karena kapan hari saya diundang pemberkahan pernikahan itu, ini cerita sedikit. Saya dikasih waktu Bante, nanti kasih pemberkahan 5 menit saja. Dulu kenapa? Soalnya habis ini kembali ke hotel dan make up lagi. Ya boleh juga, itu kan pilihan. Untung dia ngomong sama saya, jadi saya karma baik. Kan ngomongnya sedikit, karma baik. Jadi kalau kita punya harapan yang baik, ya ini perlu diingat nih, zaman sekarang kan gampang iri, gampang marahan. Stop. Apa yang kita tanam tidak kita sadari, apa yang kita tanam tidak kita sadari, dan itu ada cetana. Siap-siaplah untuk menerima akibat di masa yang akan datang. Jadi ibu bapak saudara-saudari sekalian, kita mengenal hukum karma ini sebuah keberuntungan. Tumhehi kicang matabang.
Engkaulah yang harus berusaha. Akataro tata gato. Tata gata penunjuk arahnya. Kadang-kadang kita sebagai umat Buddha, kadang-kadang kita masih ragu kepada hukum karma. Masih ragu. Giliran mau berbuat baik itu nunggu kalau kepepet. Tahu enggak kepepet? Tertekan. Usaha seret, usaha macet, baru mikir. Berbuat baik kemana nih supaya cepat berbuah ini. Itu kadang-kadang begitu gitu loh. Kadang-kadang begitu gitu. Giliran sakit baru ingat berbuat baik. Ya masih untung juga ya dia ingat juga sih. Tapi sebetulnya kalau orang itu punya keyakinan bukan menunggu keadaan, tetapi selalu ingat setiap kesempatan adalah waktu yang berharga. Makanya ibu bapak kalau saya tanya, kapan ibu bapak berbuat baik? Kalau ada yang minta sumbangan. Kapan ibu bapak berbuat baik? Kalau ada yang susah. Kapan ibu bapak kalau berbuat baik? Kalau ada yang terkena bencana. Tapi kalau tidak ada bencana, tidak ada yang meminta, terus pertanyaannya kapan kita berbuat baik? Makanya kalau seseorang itu punya keyakinan yang kuat kepada hukum perbuatan, ini diingat, ya diingat, kalau Anda punya keyakinan yang kuat kepada hukum perbuatan, maka 3 hal selalu Anda perhatikan. Apa yang Anda pikirkan, apa yang Anda ucapkan, dan apa yang Anda lakukan. 3 hal ini. Tapi dari 3 hal ini yang menjadi motornya adalah yang satu, yaitu pikiran. Karena karma itu adalah perbuatan yang bermula dari cetana. Cetana itu sangkara. Di dalam sangkara itu menjadi cetana, makanya sangkara itu pembentuk. Apapun yang ada sangkaranya, nanti akan ada bentukannya. Makanya sangkara ini akan melahirkan karma. Dan sangkara itu adalah bagian dari batin kita. Kita mengenal Dhamma itu ada 5 unsur pembentuk, namanya pancakanda. Ada unsur jasmani yang disebut dengan rupa kanda. Ada unsur perasa namanya wedana kanda. Ada unsur pencerap kita bisa mengenal namanya sanya kanda. Ada yang pembentuk namanya sangkara kanda. Dan ada yang mengetahui namanya winyana kanda. Nah, di dalam sangkara kanda inilah yang akan membentuk. Makanya kalau sekarang kita misalnya nih, ya semoga masih panjang ya. Kalau seandainya cerita tentang orang yang ada di rumah duka Grand Heaven, itu kalau sudah tutup usia, sangkara itu akan melanjutkan. Sangkara itu adalah perbuatan-perbuatan yang disertai dengan niat. Makanya sangkara itu pacaya winyana. Makanya sangkara apa yang kita lakukan ini harus kita perhatikan. Makanya kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, kita harus kembali lagi pada hukum karma. Supaya apa? Kita tidak menyalahkan dan kita akan mengembangkan yang disebut dengan usaha benar. Kalau ada yang tidak berkenan ini dilepaskan, diganti dengan yang kita inginkan. Kalau Anda ingin lahir di alam bahagia, pengen di kehidupan sekarang bahagia, Anda harus membuat di kehidupan sekarang. Jangan nunggu mukjizat. Bante, ini kadang-kadang umat Buddha kalau udah deket itu kadang-kadang suka iseng dan tanya-tanya. Suka iseng dan tanya-tanya. Bante kan sudah keliling nih. Bante kan percaya kan Bante? Di alam kehidupan ini kan ada dewa kan Bante? Kadang-kadang kalau sudah deket tuh ngomong begitu. Bante kan sudah keliling kemana-mana.
Di alam kehidupan ini kan ada dewa. Dewa itu punya kesaktian enggak Bante? Punya. Dari sekian banyak tempat yang Bante telah kunjungi, tahu enggak Bante, di mana tempat dewa yang manjur? Ada yang tanya begitu. Kadang-kadang juga punya persepsi yang berlebihan. Kalau biku ini punya indera keenam. Bante bisa lihat enggak? Harus saya jelaskan dulu nih. Karena bisa bermakna ganda ini. Bante bisa lihat enggak? Saya jawab dulu. Lihat apa dulu? Lihat apa dulu? Lihat yang enggak nampak Bante. Makhluk halus atau makhluk kasar? Kadang-kadang punya pemikiran begitu. Apa yang dia harapkan? Sebetulnya dia mencari yang satu. Kalau bisa saya tidak usah menanam, tapi saya bisa memetik. Saya tidak usah melakukan, tapi ada sesuatu yang mengabulkan. Anda pengen panen buah, Anda itu harus nanam. Kalau Anda tidak mau tanam, maksa metik buahnya orang, digebukin. Digebukin. Makanya ibu bapak saudara-saudari sekalian, kadang-kadang kita punya pemikiran, orang kadang-kadang pengen punya jalan pintas. Jalan pintas. Kalau bisa ada yang mengabulkan. Kalau bisa tidak melakukan, ada aja jalan keluarnya. Di dalam keyakinan kita umat Buddha, semua yang muncul ini rentetan sebab akibat. Kalau Anda sedang gelisah, tidak tenang, latihan meditasi. Kalau Anda pikirannya kacau, latihan meditasi. Kalau Anda merasa makin hari makin lupa, makin hari makin lupa, banyak yang dilupakan, rasanya sudah dimasukkan tapi ketinggalan, meditasi. Karena meditasi itu juga disebut usaha benar. Pikiran Anda menjadi lurus, tidak banyak yang tercecer. Awang sekarang apa-apa itu pengennya jalan pintas. Parkir mobil, ndak mau nginget tiangnya itu loh, tapi cuma ngandalkan fotonya. Ada kejadian loh, pergi ke mall sampai kemeringet, pulang itu sampai kemeringet tuh badannya keluar keringet banyak, karena dia bingung di mana dia parkir. Kok bisa bingung? Saat dia parkir, dia handalkan handphonenya. Nah ini ibu-ibu nih, bapak-bapak nih, kalau kemana-mana kadang-kadang kan foto, cekrek. Karena mobil kan banyak, di foto cekrek. Giliran dia habis dari mall, dia tidak cek kalau baterainya tinggal berapa persen. Giliran kembali, dia bingung. Tadi lantai berapa ya? Nah itulah penyakit zaman sekarang, apa-apa gantungkan. Termasuk juga jangankan parkir kan gantungkan. Termasuk juga kalau ada keinginan, kalau disuruh melakukan banyak alasan, tapi mintanya dikabulkan. Tapi di dalam keyakinan kita yang sudah mengenal hukum karma nih, kalau kita sudah mengenal hukum karma, kita mesti ingat, semua yang muncul tidak ada yang kebetulan. Dan ketika Anda melakukan apapun yang baik, tidak ada yang sia-sia. Bante, saya sudah punya sila yang bagus. Saya juga sudah berdana. Saya juga sudah meditasi, kok masih begini-begini ya Bante? Teruslah semangat. Karena kadang-kadang waktu berbuahnya ini nunggu waktu. Kalau kita tanam toge 3 hari disiram, tumbuh. Taman durian, tanam durian, disiramin setahun aja belum tumbuh, 2 tahun belum tumbuh, jangan dicabut, tunggu minimal sampai 4,5 tahun. Itu pun baru berbunga, jangan dicabut, tetap dirawat. Hal-hal baik yang sudah Anda latih, baik itu berdana, menjalankan sila, meditasi, tidak ada yang sia-sia. Semua ini kalau ditekunin nanti akan ada waktunya. Jadi mesti dalam hidup ini semua proses, namanya juga alami. Alami itu proses.
Dalam kehidupan ini alami, ini ada prosesnya. Jadi kita harus ingat apa yang kita tanam, itulah yang akan kita petik. Dan kalau sudah ditanam, jangan dicabut lagi. Sudah berdana disesali. Itu kan ibarat kata sudah dipel, lantainya sudah dipel, mestinya kan bersih tuh. Terus diludahin. Itu namanya adalah mengotori lagi. Ini kalau kita sudah berbuat baik, apakah itu berdana? Jangan disesali. Kenapa? Kita punya keyakinan kepada hukum perbuatan. Hal-hal sepele ini perlu saya ceritakan. Karena kadang-kadang hal-hal sepele kebaikan itu telah Anda lakukan loh. Ya, Anda sudah berbuat baik. Apakah berdana? Itu kadang-kadang juga di antara ibu bapak kadang-kadang juga muncul penyesalan juga loh. Masih suka muncul enggak? Tapi mesti diingat. Apa yang kita tanam itulah yang akan kita petik. Andai kata sekarang belum berbuah, jangan berkecil hati. Karena dalam kehidupan kita tidak ada yang kebetulan. Tidak ada yang kebetulan. Makanya dengan kita beruntung di dalam kehidupan ini, kita mengenal Dhamma, mengenal ajaran Sang Buddha, mengenal hukum karma, ini menjadi penyemangat. Sedikit banyak apa yang kita miliki, kita gunakan. Tutur kata yang kita miliki, berbicaralah yang menyenangkan. Jangan dikit-dikit marah, dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit ngumpet sembunyi. Nah, kan kapan hari kan saya selalu ceritakan, lari pagi itu menyehatkan, lari dari kenyataan menyakitkan. Supaya kehidupan kita tidak menyakitkan, ya kita harus tuntun diri kita. Makanya di pagi hari, ya pagi hari jangan lupa ibu bapak, pikirannya diawali dari hal-hal baik. Pagi hari harus kita isi pikiran kita dengan pikiran baik. Supaya apa? Awal hari kita sudah mengisi pikiran kita dengan pikiran yang baik. Minimal, ya sebagai umat Buddha nih, minimal ya, sebagai umat Buddha yang punya keyakinan kepada hukum karma, minimal di pagi hari sebelum beraktivitas, memulai dengan pikiran yang tenang. Karena ketenangan itu sifatnya membantu. Jangan terlalu fokus pada pekerjaan. Pekerjaan itu tidak akan pernah habis. Bahkan kita tutup usia, pekerjaan itu masih ada. Bantai urusan rumah tangga tidak ada habisnya, Bantai mesti pagi begini. Tidak akan pernah ada habisnya. Tapi mesti dipersiapkan di pagi hari. Jangan lupa, pagi hari tenangkan pikirannya. Coba ditenangkan pikirannya pagi hari. Rasakan napas masuk, napas keluar. Kenapa? Apa yang kita tanam itulah yang akan kita petik. Kalau pagi hari kita menanam ketenangan, buahnya apa? Kalau pagi hari kita tanam ketenangan, buahnya apa? Ketenangan. Tapi kalau pagi hari tanamnya kegelisahan, panennya apa? Kegelisahan. Mau sarapan aja sudah pegangan kepala. Padahal itu udah dimasakin nasi goreng, ada ceplok telurnya, ada sausnya, itu masih pegangan kepala tuh. Padahal itu mesti enak loh, pagi-pagi makan itu kan enak mestinya ya. Awal hari kenapa tidak ceria, tidak bahagia? Karena pagi hari salah nanem. Mestinya awal hari nanemnya itu dengan ketenangan. Kan banyak urusan Bante yang harus dikerjakan Bante. Iya memang banyak urusan. Tapi apakah kalau kita terlalu sibuk dengan urusan kemudian kita akan memetik ketenangan? Dan ingat Bapak Ibu, di zaman sekarang ini yang mahal itu ketenangan. Mahal sekali. Mahal sekali. Saya sering kali mendengar di akhir minggu, biasanya hari Sabtu, pada nulis status, butuh healing. Butuh healing. Butuh healing tapi yang dilakukan adalah keliling. Butuh kedamaian, butuh pengobatan. Makanya sebagai umat Buddha, kalau pagi hari kita isi pikiran kita dengan tenang, apa yang kita khawatirkan? Karena semua diawali dari pikiran. Apa yang kita tanam,
itulah yang akan kita petik. Kenapa pagi-pagi bisa marah-marah? Karena pikirannya sudah isinya kemarahan. Pagi-pagi sudah sedih, kenapa? Karena pikirannya pagi-pagi fokus pada kesedihan. Semua yang muncul tidak ada yang tiba-tiba. Makanya kalau ada orang bilang, Bante, kok hari ini lagi bad mood ya Bante? Kenapa? Nggak tahu Bante. Tidak ada yang kebetulan. Pasti ada akar sebabnya. Makanya kalau pagi-pagi nih, sebelum berangkat kerja, sebelum masak, duduklah sebentar. Ya 10 menit, 15 menit. Ya duduklah sebentar, tenangkan pikirannya. Apakah memperhatikan tubuh jasmaninya dirilekskan? Merasakan napas masuk, napas keluar. Jangan sampai pagi hari kebahagiaan kita terambil oleh ketakutan dan kekhawatiran. Dan kalau pagi hari takut khawatir, siang hari takut khawatir. Kalau takut khawatir siang hari tidak selesai, malam hari takut khawatir. Dan malam hari tidak bisa tidur. Dan kalau itu berulang-ulang, Anda kemudian datang kepada psikiater, butuh obat penenang. Makanya jauh-jauh hari, apa yang kita alami tidak ada yang kebetulan. Makanya Bapak Ibu pagi hari nih, ya awal hari itu pagi hari, pagi hari tenangkan pikirannya. Meditasi itu juga menanam. Jadi bukan buang-buang waktu. Bante ngapain sisihkan waktu 5 menit diem? Kan mestinya bisa ngirisin yang lain-lain dulu Bante. Ingat loh ya, semua berawal dari pikiran. Apa yang kita pikirkan di pagi hari, kalau kita pikirkan di pagi hari adalah hal-hal baik, pagi hari kita sudah menanam kebaikan. Kalau pagi hari kita sudah diliputi kegelisahan kekhawatiran, sebetulnya tanpa kita sadari, pagi hari kita telah menanam, yakni kegelisahan dan kekhawatiran. Siapa yang mau menanam hal yang tidak enak? Siapa yang merasa bahagia? Bante, saya kok bahagia sekali lah kalau saya takut dan khawatir ya. Ada enggak? Enggak ada. Tapi akan mengatakan begini, Bante, saya kok bahagia sekali, pikiran saya damai, tenang. Semua tidak ada yang kebetulan. Makanya beruntung nih kita kehidupan sekarang nih, mengenal dhamma, mengenal hukum karma. Ini kita beruntung. Kalau pikiran kita isi dengan pikiran baik, tutur kata kita akan baik. Tutur kata kita akan baik. Kita tidak akan dicela orang. Kenapa? Karena apa yang kita tanam itulah yang akan kita petik. Kalau seandainya ibu bapak masih ada yang mencela, kemungkinan ibu bapak juga masih suka menanam celaan. Yang ketiga, perilaku kita. Kalau kita kenal hukum karma, dengan perilaku yang kita miliki, dengan tindakan yang kita miliki, gunakanlah dengan kebaikan. Kalau ada sesuatu yang bisa bagikan, bagikan. Kalau ada yang bisa dibantu, bantulah. Jangan terlalu pelit dan ngirit. Pelit berbuat baik, ngirit berbuat baik. Ngirit itu ya nantilah, dan akhirnya waktunya telah habis. Tidak ada sesuatu yang dihasilkan. Apa yang kita tanam, itulah yang akan kita petik. Kalau kita punya kebaikan, kalau kebaikan telah kita miliki, kalaupun kita ada kesusahan, maka ada sesuatu yang akan membantu kita. Apa yang kita tanam, itu yang akan kita petik. Beberapa hari yang lalu saya cerita kepada umat Buddha. Ada umat Buddha yang bertanya kepada saya, ini sehubungan dengan dewa. Pagi hari dicanting pagi, biasalah kalau canting pagi itu, setelah canting pagi saya baca Dhammapada dan membaca Dhammapada Atthakatha. Ya, di dalam Dhammapada Atthakatha ada kisah tentang Bante Anuruddha. Bante Anuruddha ini dibantu oleh para dewa. Ya, dibantu. Ya, dibantu ini, dibantu itu, dibantu ini. Ternyata Bapak Ibu, itu juga bukan tiba-tiba loh. Para dewa itu tidak diminta bantuan, tapi membantu. Kok bisa? Itulah kekuatan dari kebajikan.
Kenapa para dewa bisa membantu Bante Anuruddha? Di dalam salah satu kisah, Bante Anuruddha ini punya dua kelebihan. Kelebihan yang pertama, beliau punya mata kedewaan. Murid Sang Buddha yang punya mata batin yang kedewaan, salah satunya adalah Bante Anuruddha. Dan Bante Anuruddha punya kelebihan yang kedua, yakni tidak mendengar kata tidak ada. Jadi semua tidak pernah mendengar kata tidak ada. Jadi tidak ada, ya pokoknya tidak pernah mendengar kata tidak ada dah, pokoknya gitulah. Jadi kalau pokoknya selalu ada lah gitu loh. Ya, jadi dalam bahasa Pali itu tidak pernah mendengar kata nati. Nati itu artinya tiada, semua selalu ada. Ketika masih kecil, kanak-kanak sekalipun bermain, dia bersama dengan teman-temannya, ibunya bikin kue. Diceritakan begitu, ibunya bikin kue. Kuenya dibagikan ke teman-temannya. Dan anehnya, kuenya tidak habis. Ibarat sekarang itu kayak kaleng biskuit gitu loh. Biskuitnya diambil, masih ada terus, diambil, masih ada terus. Ternyata di dalam kisah diceritakan, para dewa itu juga membantu. Kenapa? Karena memang di dalam salah satu kehidupan dari Bante Anuruddha punya tekad setelah berbuat baik. Beliau punya tekad, yakni semoga dengan kekuatan kebajikan yang saya lakukan, saya tidak lagi mendengar kata tidak ada. Jadi sudah apa yang ditanam itulah yang akan dipetik. Berbuat baik dengan cetana, semoga kebajikan yang saya lakukan ini, semoga di kehidupan yang akan datang tidak lagi mendengar kata tidak ada. Makanya sebab itu, apa yang ditanam itulah yang akan dipetik. Para dewa selalu menyediakan. Memang tidak semelimpah Bante Siwali, tetapi Bante Anuruddha tidak mendengar kata tidak ada. Nah, kadang-kadang umat Buddha kepengen, wah enak juga ya Bante kalau seperti Bante Anuruddha ya. Mau jalan-jalan ada, mau minta apa ada. Enak ya Bante. Semua tidak ada yang kebetulan. Makanya di dalam kehidupan ini adalah keberuntungan yang kita miliki. Kita mengenal Dhamma, kita juga bisa praktek Dhamma. Dan setelah kita berbuat baik, kita juga boleh bertekad di dalam batin kita. Karena salah satu manfaat dari kebajikan itu adalah mengabulkan keinginan. Keinginan para dewa dan manusia bisa tercoleh karena berkah dari simpanan kebajikan. Itu terurai di dalam Nidhi Kanda Sutta. Makanya dengan kita di dalam kehidupan ini mengenal hukum karma, inilah keberuntungan. Maka saya sangat yakin sekali kepada hukum karma. Karena dalam keyakinan saya, semua tidak ada yang kebetulan. Kalau kita melakukan kebajikan, lakukanlah dengan sepenuh hati. Kalau kita bertutur kata, tutur katalah dengan sebaik mungkin. Dan juga rawatlah pikirannya. Jangan isi pikirannya dengan hal-hal yang buruk. Karena apa yang kita tanam, itulah yang akan kita petik. Inilah renungan di akhir tahun sebagai pengingat dan rasa syukur di dalam kehidupan kita. Kita di kehidupan sekarang kita bisa mengenal ajaran Sang Buddha. Dan kita juga bersyukur lagi di dalam kehidupan sekarang kita juga bisa praktek Dhamma. Apakah itu berdana, apakah itu menjalankan sila, dan juga kita punya kesempatan untuk meditasi. Semoga apa yang Bante sampaikan ini menjadi pengingat dan penyemangat Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu tidak lalai dan menggunakan waktu kehidupan dengan sebaik-sebaiknya. Tumhehi kicang matapang, akataro tatagato. Engkaulah yang harus berusaha, tatagata adalah penunjuk arah. Semoga Anda berbahagia, semoga keluarga Anda berbahagia, semoga semua makhluk hidup berbahagia.